Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili Nur Fadilah, NIM 210509744037. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021A. Pada video ini, saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, apa sih standarisasi itu? Istilah standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. Standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. Standarisasi jaringan sendiri yaitu sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contoh, saat kita membuat kabel LAN, dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi yaitu TIA atau EIA 568E dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak dapat bisa digunakan. Untuk topik pembahasan kali ini yaitu mengenai OSI layer dan juga TCP atau IP. Yang pertama, OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. OSI layer saat ini merupakan standarisasi khusus penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Tujuan dari OSI yaitu menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 lapisan pada OSI layer. Lapisan OSI bekerja melalui prosedur sekuensial 7 lapisan. Konsep tingkat OSI menyederhanakan proses menemukan titik jatuh awal sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Ini membuat pemecahan masalah jaringan lebih mudah dan lebih cepat. Yang pertama, ada application layer. Lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Berfungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, NFS, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer, merupakan lapisan yang keenam di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data yang akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh dari protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TSL, Redirection Software, contohnya Windows NT, Network Cell, atau Remote Desktop Protocol, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Session Layer, lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya yaitu NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP dan UDP.
Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sesuai dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bright, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkat menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Yang ketujuh ada physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Pada tahap atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirimkan surat. Bagaimana sih cara kerja OSI layer? Yang pertama, aplikasi layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Yang kedua, presentasi layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Pada data link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan melalui lapisan transport penerima. Yang terakhir, alur proses akan berbalik dari physical layer melalui application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Lalu, topik pembahasan yang kedua yaitu TCP atau IP. TCP atau IP yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang juga disebut sebagai Internet Protocol Suite, adalah sistem komunikasi inti World Wide Web yang memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. Ini pada dasarnya adalah sintaks terkomputerisasi yang diinstal pada setiap komputer, baik untuk jaringan publik maupun pribadi. Perbedaan TCP dan IP. TCP dan IP adalah dua protokol jaringan komputer yang terpisah. IP merupakan server yang memiliki bagian untuk memperoleh alamat tujuan pengiriman data, sedangkan TCP bertanggung jawab untuk pengiriman data setelah alamat IP ditemukan. 4 layer model TCP atau IP. Model TCP atau IP mendefinisikan bagaimana perangkat harus mengirimkan data di antara mereka dan memungkinkan komunikasi melalui jaringan dan jarak yang jauh. Model mewakili bagaimana data dipertukarkan dan diatur melalui jaringan. Dibagi menjadi 4 layer yang diantaranya yaitu yang pertama layer data link. Layer data link mendefinisikan bagaimana data harus dikirim, menangani tindakan fisik, mengirim dan menerima data, dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan data antara aplikasi atau perangkat di jaringan. Yang kedua, layer internet bertanggung jawab untuk mengirim paket dari jaringan dan mengendalikan pergerakan mereka di seluruh jaringan untuk memastikan mereka mencapai tujuan mereka. Ini menyediakan fungsi dan prosedur untuk mentransfer urutan data antara aplikasi dan perangkat di seluruh jaringan. Lalu yang ketiga yaitu layer transport, bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data yang solid dan andal antara aplikasi
atau perangkat asli dan tujuan yang dimaksudkan. Yang keempat yaitu layar aplikasi mengacu pada program yang membutuhkan TCP atau IP untuk membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Tingkat ini biasanya interaksi dengan pengguna seperti sistem email dan platform pesanan. Ini menggabungkan sesi presentasi, layer aplikasi, dan model OSI. Cara kerja TCP atau IP: yang pertama, data dipecah menjadi paket yang kecil. Yang kedua, paket dikirim melalui router dan paket akan sampai dengan tujuan. Kegunaan dari standarisasi: yang pertama, dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, dan memudahkan dalam pengembangan pekerjaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.